mau bikin thumbnailnya dulu biar kayak creepy. My paranormal experience. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Dea di channel By Dea Desideria. Hari ini adalah talk di yang keempat, My Paranormal Experience. Seperti yang ada di awal tadi, aku bakal cerita My Paranormal Experience. Aku gak bakal ceritanya dalam versi menyeramkan, aku gak mau, karena aku bakal takut sendiri. Jadi aku dapat request untuk bikin paranormal experience, dan teman-teman aku udah banyak banget yang bikin, Kak Rachel, dan banyak banget YouTuber Indonesia yang bikin, dan banyak banget orang Indonesia yang tertarik dengan horror. It's not really good for me. Itu salah satu pengalaman yang aku tidak suka. Sedikit bocorin, jadi kalau kalian penasaran kenapa aku takut, bener-bener gak mau ngelihat makhluk lain itu, karena aku kadang ada nggak tahu sixth sense atau indigo, apa sebutannya itu aku bingung. Aku bener-bener bingung beda indigo, sixth sense kayak gitu. Jadi kalau kalian tahu, komen di bawah, karena aku takut kalau cari tahu sendiri. Jadi kalau kalian please kasih tahu aku, tapi dalam cara yang halus, karena aku takut. Jadi kalau kalian mau tahu cerita sixth sense yang aku alamin, nanti aku bikin video yang di next video. Jadi komen di bawah kalau kalian mau, karena itu aku kayak creepy stuff. I know what will happen there. Kekuatan aku itu nggak dalam banget dan random, kadang ada kadang nggak ada, jadi lo nggak tahu. Misalnya contohnya kayak ada yang mau meninggal, ada yang mau kecelakaan, ada yang kayak gitu. Jadi nanti aku ceritain lebih lanjut kalau kalian request di bawah, oke? Paranormal experience aku. Without further ado, let's get started. Jadi berawal aku dari SMP. Dulu tinggal bukan di apartemen, aku di perumahan, dan rumahnya itu udah 20 tahun lebih. Sekarang masih ada rumahnya, karena aku masih bingung itu, keluarga aku masih bingung itu antara mau dijual atau enggak. Soalnya kalau di Kelapa Gading kan bakal ada apa itu yang semacam monorail MRT atau apa itu, dan itu bakal strategis dan harganya meningkat. Woi, jadi beda pembahasannya. Itu masalah rumah. Oke, intinya begitu. Oke. Udah akhir-akhir atau SMA awal, antara umur segitu, pokoknya SMP akhir atau awal SMA awal. Soalnya SMA 2 itu aku pasti udah pindah ke apartemen baru, tapi seingat aku SMP. Jadi aku antara itu, maaf ya, aku short term lost memory. Jadi kakak aku itu kakak yang kedua, sekolah di BSD di Prasetya Mulia waktu itu. Dia kalau pulang tuh subuh terus. Ini basic awalnya dulu ya. Dia itu suka banget, kayak aku kan sekolah kalau ada ulangan atau apa kan harus tidur cepet kan ya. Dulu aku tuh tidur cepet, gak kayak sekarang. Kalau kakak aku datang tuh sekitar jam 12, jam 1 pagi, dan selalu bangunin aku. Ngapain deh, isengnya apapun, kayak aku ditiban-tiban, kayak aku di toel-toel, dan paling seringnya itu aku dulu di Dea kayak gitu. Tapi suaranya lebih berat kayak suara cowok. Duh, aku deg-degan. Balikin lagi. Kayak misalnya ini kakak aku tidur nih. Suatu hari kakak aku di PSD nih. Nah ini siang-siang. Aku rumah waktu itu 2 lantai. Kamar aku di lantai 2. Dan aku lihat mbakku lagi bersih-bersih juga. Oke, terus aku ke kamar main. Ini kamar nih. Ini kamar. Ini aku mau masuk ke kamar. Tiba-tiba suaranya persis kayak kok. Terus aku bingung kan, kakak aku pulang, tapi ini jam 12 siang, kok suaranya deket, kan kakak aku nggak ada di rumah. Terus aku cek nih dengan beraninya keluar, ya kan ada balkonnya kan, siapa tahu ada di depan rumah, ada di pagar. Aku mau bukain pintu kakak aku, mungkin aku kangen atau gimana, jadi kepikiran kakak aku atau gimana kan, aku bingung kan. Terus habis itu aku keluar, kok nggak ada siapa-siapa. Ya udah, aku masuk lagi kan, aku lagi jalan lagi nih mau ke kamar aku lagi. Aku kayak ya udah bodo amat gitu kan. Tuh mbakku nanya, bener-bener di sela-sela pintu udah mau masuk nih, mbakku nanya, ada yang manggil kamu ya dek? What? Did you just hear that too? It's not only me. Oke. Aku ingat banget responnya kayak, iya ya, mbak dengar juga. Iya, aku dipanggil lagi. Iya. Terus aku udah kayak mau nangis gitu kan, mbak takut kayak gitu kan. Itu siapa? Nah suara itu dari kamar mandi. Jadi posisinya ini ke lantai 2 tuh. Ini kamar aku, kamar mama, jemuran, ini WC, ini balkon. Balkonnya tuh bener-bener sebelahan sama WC. Jadi WC itu udah mau keluar. Mbak itu siapa? Aduh kok biasa kan, kita udah kayak
Cuma ya udahlah gitu kan. Cuma aku udah takut banget tuh. Jadi kayak mbakku mau bersih-bersih, aku ikutin. Dan ya, aku ikutin terus. Sampai ke bawah, mbakku ngapa-ngapain, aku ikutin. Kita di bawah terus tuh, kita stay di bawah. Kayak sampai 2 jam atau berapa. Pokoknya nggak, udah agak lama, berjam-jam di bawah. Nah habis itu kita ke atas lagi. Aku pokoknya butuh ke kamar dan aku ke atas nih sama mbakku. Dan you know what happened that day? Aku dipanggil lagi ketiga kalinya dengan galaknya kayak gitu. Terus aku bener-bener sama mbakku kayak terus langsung lari ke kamar mamaku di sebelah aku itu, di sebelah kamar aku. Terus kayak aku kayak nangis-nangis. Lucunya aku takut dan nangis, tapi aku ngeliat mbakku nangis-nangis, aku pengen ketawa. I'm sorry mbak. Aku sekarang udah nggak sama mbak itu sih, tapi aku kayak rada ketawa dikit tapi takut. Jadi perasaan itu aneh, muter-muter deh. Nah aku tahu papa aku tuh bisa ngusir setan, makhluk itu. Papa aku bisa ngusir, dia bisa doa yang kayak gitu. Jadi aku langsung telepon papa aku, dan ya papa aku langsung datang immediately dari toko dia, toko dia tuh toko bahan bangunan. Udah papaku datang, terus siram doa. Terus habis itu, oh god, screw it, I don't want to. Udah, sini ya, nggak mau pasang lagi. It's so creepy, you know right? Terus habis itu papaku datang bawa doain garam, terus di sekitar rumah dilemparin garam. Terus papaku doa. Ya besoknya papaku demam langsung. What? Can you please stop it? Ini bukan, ini gara-gara buteknya. Dari tadi gitu, dari kemarin. Nah, tadi aku baru benerin dan jatuh tiba-tiba. Itu bukan apa-apa. Itu bukan apa-apa. Tenang. Sebenarnya tenangin diri sendiri. Ini mencoba tenangin diri sendiri. Ya, lanjut ke cerita. Papaku sakit, demam berapa hari itu aku lupa. Dan ternyata emang bener ada yang nggak suka sama papaku atau gimana. Dia sampai bawa, maaf ya, rada jorok, ya dia bawa basah, yang masih baru, manusia di kantong plastik kresek hitam, taruh di depan toko papaku, kayak biar orang-orang nggak masuk gitu. I don't know why, sampai sekarang aku nggak tahu kenapa caranya begitu. Serem banget bawa-bawa makhluk lain gitu kan. Dan nih, nah aku pindah, aku kayak welcome house gitu sama teman-teman aku. Kayak welcome house, apa sih namanya bahasanya, housewarming gitu. Pokoknya yang ngundang teman-teman aku. Itu belum pemberkatan, itu masih belum. Bawa teman-teman aku beberapa kayak, ini loh kamar ayang baru. Habis itu udah kita main di kamar aku berempat. Tiba-tiba mereka kan deket banget sama aku, jadi aku cerita ke mereka tentang pengalaman itu. Tiba-tiba ada yang lewat, aku bener-bener lemes loh, bener-bener lemes. Aku tuh trauma banget, kayak begitu lah pokoknya, kayak bener-bener ke bawah. Terus aku nangis, aku bener-bener kayak, temanku namanya Dion kayak bilang, dia itu siapa deh. Dia juga takut, tapi kayak dia beraniin diri sama teman-teman aku ngecek ke kamar, pokoknya ke arahnya dia jalan. Dan tahu apa? Papa aku. Dan aku lupa kunci pintu, jadi dia masuk gak pakai suara, gak pakai apa. Papa aku gave me heart attack. Dan itu dia cerita paranormal aku, the worst one. Oh, mau iklan sedikit. Jadi kalau kalian mau dapat 10% diskon kalau butuh bahan bangunan, kontak papa aku aja dengan telepon, halo om, ini subscribernya Dea, atau ini temannya Dea, dia bilang bakal dikasih 10% diskon, jadi mau ya gitu, oke? Dan ya itu dia sekian paranormal activity. No, itu paranormal experience aku. Jadi ya semoga kalian menyukainya. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut atau tahu lebih dalam aku lagi tanya-tanya, silahkan taruh di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya atau video sebelum-sebelumnya. Jangan lupa untuk subscribe. Yang belum subscribe, thank you yang udah subscribe. Dan ya follow semua sosial media aku. Follow Instagram aku di @deadesideria karena aku sering live streaming di sana. Jadi kita bisa dekat lagi, lebih dekat lagi. Oke, bye bye. See you guys in the next video and the other video. Bye, she love you.